Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Iya, dialog hari ini bersama Disdikbora. Dan memang luar biasa karena memang setiap harinya begitu akan bergonta-ganti narasumber. Dan yang pasti bincang pendidikan ini untuk kali ini telah hadir pengawas SD. Ada narasumber kita sapa dulu. Ada Bapak Heru Sutomo SPD MM. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar? Fine. Thank you. Okay. Dan Pak Heru ini sebagai pengawas SD sudah lama ini Pak? Sudah Kita berapa tahun? Tahun 2019. 2019 iya. Berapa tahun ini Pak berarti ya? Sekitar 5 tahun. Oke. Pak Heru, dan selain Pak Heru juga hadir pengawas SD juga ada Bapak Agus Heri SPD MMPD. Pak Agus, selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak. Apa kabar Pak Agus? Pak Agus rumahnya mana ini Pak Agus? Alhamdulillah baik. Kaliwiro Mbak. Kaliwiro? Iya. Jadi ketika beraktivitas juga ya rumah Kaliwiro Selomani. Gitu. Cuma tugasnya di Korwil Kalibawang. Kalibawang. Iya. Oke, membutuhkan waktu berapa jam Bapak? Ya 10 menit sampai. 10 menit. Iya. Baik. Ini Pak Heru dan Pak Agus adalah pengawas SD Pesona Inspira karena kita ini punya tema yang cukup menarik, yaitu peran pengawas dalam peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah. Kita tahu ya, pengawasan memang sangat penting, sangat perlu dilakukan agar dapat diketahui apakah guru, kepala sekolah itu bertugasnya benar atau tidak. Maksudnya apakah guru atau kepala sekolah itu mangkir ataupun menjalankan tugasnya dan baik seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya gini, saya mau tanya ke Pak Heru. Oke. Iya, Pak Heru. Jadi pengawas ini sebenarnya cukup mudahkah atau cukup sulitkah, Bapak? Sulit, tetapi bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Iya. Iya, karena apalagi Bapak sudah sangat lama di sini ya, Bapak ya. Baik. Dan yang saya tanyakan di sini pengawas itu otomatis berpengaruh pada pendidikan otomatis. Pasti dan itu. Iya, sebenarnya yang diawasi kan kinerja gurunya Bapak. Betul. Dan kepala sekolah. Iya. Apa sih kinerja seperti apa gitu guru? Apakah yang penting sampean mulang, bocah iso mudeng gitu atau bagaimana ini Bapak? Tidak begitu. Tidak begitu. Gimana ini bisa dijelaskan? Itu sebagian kecil dari fungsi pengawasan. Kalau sasarannya guru adalah bagaimana guru itu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian atau menilai, membimbing dan melatih, serta melaksanakan tugas tambahan. Oke. Sedangkan kalau sasaran pengawasan adalah kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah itu mampu melaksanakan fungsi manajerialnya, kemudian mampu mengembangkan kewirausahaannya, dan yang ketiga adalah bagaimana kepala sekolah itu memberikan supervisi ke guru dan tenaga pendidik lainnya. Begitu Mbak Mita. Iya. Jadi kalau dari semua itu didapatkan tuh dari pengawasan Anda di sekolah tersebut, atau mungkin dari hasil guru tersebut atau kepala sekolah memberikan hasil kerjanya, itu bagaimana Pak? Oh, itu bergantung metode dan strateginya. Metodenya, iya. Seperti apa Pak? Kami sesuai dengan peraturan yang baru, itu pengawas tidak lagi mengawasi, menakut-nakuti enggak. Tetapi kita melakukan pendampingan. Pada kepala sekolah dan guru bisa melakukan refleksi atas itu semua. Jadi kepala sekolah dan guru adalah mitra kami yang harus kita berdayakan, kita dampingi sehingga sekolah bisa mencapai mutu yang ditetapkan, seperti itu. Oke, baik. Dan ini kalau Pak Heru sama Pak Agus ini dalam satu kesatuan juga Pak, pengawas SD. Iya. Ada berapa pengawas Pak Agus? Sekarang hampir 38-an. 38 pengawas. Iya, mulai belum lama ini. Belum lama ini. Kalau 1 tahun yang lalu satu kecamatan hanya 1 pengawas. Sekarang sudah lumayan, minimal sudah 2 pengawas. Iya. Kecuali di kecamatan Kalibawang baru 1 hanya baru 1. Iya. Oke. Jadi ketika Bapak Agus bicara mengatakan 1, ketika ditambah 1 jadi 2 itu lebih meringankan pekerjaan juga ya Pak? Enggak, kan ada tugas begini Bu. Ada tugas masing-masing. Iya, kalau minimalnya kan memang 10 satuan pendidikan diawasi oleh 1 pengawas idealnya. Begitu. Iya. 10 satuan pendidikan. Iya, diawasi oleh 1 orang pengawas. Namun karena
sesuatu dan lain hal di Kabupaten Wonosobo belum tercukupi semuanya. Iya. Yang menjadi alasan belum tercukupi apa ini, Pak? Ada regulasi. Begitu. Iya. Semenjak diberlakukannya Merdeka Belajar sampai sekarang sudah hampir 28 Merdeka Belajar. Kemudian kan regulasinya berubah. Oke. Kalau pengangkatan pengawas sekolah berasal dari lulusan guru penggerak untuk mulai hari tahun ini. Oke. Kalau yang tidak mengikuti guru penggerak barangkali akan kesulitan untuk mengikuti seleksi calon pengawas. Berarti syaratnya adalah menjadi guru penggerak terlebih dahulu. Salah satunya kecuali syarat-syarat yang lain. Berapa tahun jadi guru penggerak? Kalau guru penggerak kan pendidikannya hanya 6 bulan. 6 bulan. Iya, tapi kan terus berjalan. Oke. Iya. Baik. Dan Bapak menjadi pengawas SD otomatis berpengaruh, itu pasti ya. Dan tantangannya menjadi pengawas Pak Agus. Sebelum ke situ. Iya, gimana? Kalau pengawas, orang kalau sudah mendengar kata pengawas, jangankan kita. Iya. Ya, Mbak minta aja kalau dengar diawasi itu, barangkali kan ngeri banget gitu ya begitu. Pak ya. Oleh karena itu hanya kalau saya menganalogikan casing aja, casingnya pengawas, tapi dalamnya sebetulnya pendamping itu. Oke. Hanya pengawas. Oleh karena itu seperti saya ini Mbak. Wajahnya sangar tapi hatinya baik begitu loh Mbak. Oke. Iya. Tapi sebenarnya memang betul apa yang dikatakan Pak Agus. Ketika kita diawasi itu kayak berdebar-debar gitu. Oh iya. Saya sebenarnya mau bertanya Pak, ketika mengawasi itu apakah harus ke sekolahnya atau gimana sih Bapak? Kesatuan pendidikannya tuh gimana itu? Cara kerjanya gitu? Oke. Kalau sekarang kan sudah model laporan-laporan. Iya. Okay. Ada 2 strategi, boleh secara langsung maupun tidak secara langsung. Tetapi kebanyakan karena memang semenjak COVID beberapa tahun yang lalu itu kita pengawasannya melalui gitu ya. Daring, kemudian luring. Ya, kemudian semenjak sudah berlalu kita harus tatap muka dengan guru dan kepala sekolah. Itu pun tidak harus artinya begitu. Baik, Pak Agus, saya kembali ke Pak Heru. Pak Heru, yang harus diawasi itu guru binaan atau bagaimana sih Pak sebenarnya? Ya, kita kan dapat tugas dari kepala dinas. Jadi yang disampaikan Pak Agus benar adanya. Satu pengawas itu membina 10 sekolah. 10 sekolah. Tetapi karena keadaan kita bisa fleksibel sajalah. Bisa 15, bisa 16, 20. Bahkan bisa 20, 21. Seperti itu. Yang kita awasi ya sekolah binaan. Seperti itulah. Sekolah binaan berarti terdiri dari kepala sekolah dan guru yang ada di situ. Seperti itu. Iya. Yang saya tanyakan ketika Anda mengawasi selama bertahun-tahun begitu Pak Heru. Apa yang didapatkan ketika Anda mungkin ada menemui yang mangkir atau menemui yang memang benar-benar menjalankan tugasnya atau bagaimana Pak? Selama 5 tahun loh Bapak lama ini di sini. Banyak macam rakamnya. Rakam jejak. Saya mengkategorikan itu guru dan kepala sekolah menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah menguasai ilmunya dan mampu mau melaksanakan. Yang kedua adalah menguasai ilmunya tapi tidak mau melaksanakan. Yang ketiga, tidak menguasai ilmunya tapi mau melaksanakan. Dan yang terakhir adalah, ini yang prihatin, tidak menguasai ilmunya dan tidak mau melaksanakan. Solusinya seperti apa Pak ketika tadi ada menyebutkan 4 kriteria seperti itu? Ya bergantung. Iya. Mereka yang ada di grade 1 jangan diperintah, ajak aja diskusi. Kemudian yang ada di grade bawahnya ya itu harus studi kasus per kasus. Karena masing-masing guru punya latar belakang yang berbeda. Betul. Tetapi di era sekarang strateginya adalah how to approach the supervisor to the headmaster and to teachers. Artinya apa? Bahwa pendekatan seorang pengawas ke guru dan kepala sekolah itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya. Seperti itu. Oke. Baik, ini cukup menarik ya Pesan Inspira. Kalau Anda ingin bertanya silakan, Anda bisa gabung bersama kami di nomor WhatsApp kami ya. Silakan. Dan Pesan Inspira, kita masih mengupas bagaimana
peran dari pengawas ya. Dan sebenarnya perannya sangat banyak sekali ya Bapak ya. Iya. Iya, seperti apa Pak? Selain yang tadi disampaikan. Jadi di aturan lama itu ada 4. Baru Ada Pimlat, ada supervisi, Pembinaan. ada pembinaan seterusnya. Tetapi fungsi itu bergeser sekarang. Pengawas sekarang adalah melakukan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah. Adapun pembinaan yang dimaksud adalah yang pertama adalah melakukan refleksi bersama kepala sekolah untuk mendalami kondisi real yang ada di sekolah. Kemudian menyusun strategi, menawarkan strategi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Yang kedua adalah mengajak semua warga sekolah untuk mendalami situasi itu. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan metode pendampingan, bukan pengawasan. Kemudian yang keempat adalah menginformasikan rencana pendampingan itu. Dan yang terakhir adalah mendorong dinas pendidikan agar memberikan dukungan bagi masing-masing satuan pendidikan. Itu seperti itu. Jadi garisnya adalah pendampingan, bukan pengawasan. Pendampingan bukan pengawasan. Karena ketika kalimat pengawasan tadi benar yang dikatakan Pak Agus. Ngeri banget gitu ya Pak. Betul. Kalau didampingi kan agak enakan gitu ya Pak ya. Sangat enak. Sangat enak gitu. Ketika bekerja didampingi itu kan kayaknya ketika salah biar diluruskan atau pokoknya dengan pendampingan itu lebih bagus gitu kan. Oke. Soal salah atau benar itu biarkan kepala sekolah dan guru menemukan sendiri. Jadi self assessment lah. Setelah itu kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, kita tawarkan strateginya, kita tanya rencana perbaikannya seperti apa. Itu seperti itu. Pengawas itu kan otomatis punya strategi. Tadi Bapak menyebutkan strategi ya Pak ya. Pengawas pasti punya strategi. Dan seperti apa sih untuk meningkatkan kinerja guru dan kepala sekolah? Strateginya Pak. Semisal setelah Anda melihat di lapangan gitu, ada strategi bisa dicontohkan Bapak? Ada, yang paling keren sekarang kucing ya. Apa itu Pak? Jadi itu salah satu strategi pengawasan dengan mengajak kepala sekolah dan guru untuk mengeksplor tentang kekurangan-kekurangan itu. Kemudian pengawas tidak mendikte, tapi mendengarkan keluhan-keluhan itu. Kemudian mengajak kepala sekolah dan guru untuk mencari strategi itu. Kemudian menawarkan kepada kepala sekolah dan guru untuk mencari alternatif itu dan mengambil keputusan, kemudian kita mendampingi. Kucing itu singkatan apa Pak? Atau bagaimana sih Pak? Teknik itu. Teknik. Kan ada, gimana Bapak Agus? Teknik coaching, ada mentoring, ada consulting. Itu teknik kepengawasan. Artinya dilihat dari satuan pendidikan katakan. Kan tadi Pak Heru sudah menyampaikan ada grade 1, 2, 3 dan sebagainya. Betul. Kalau yang grade ini tepatnya dengan metode kucing atau misalnya salah satunya itu. Begitu. Kalau tadi kan Bapak Heru menyebutkan yang kucing. Coba Bapak yang menyebutkan yang apa tadi? Mentoring. Coba Bapak, mentoring itu seperti apa? Mentoring itu audien katakanlah misalnya kita Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru mentorkan kepelatihan. Artinya audiennya menguasai materi tetapi belum begitu mendalam. Nah, kita mentor. Artinya kalau kucing kan kepala sekolah atau Bapak Ibu guru biar menemukan solusi sendiri, kemudian Pak Heru sebagai pengawas memberikan kucing menggali berbagai informasi agar kepala sekolah, Bapak Ibu guru menemukan pemecahan masalah sendiri. Gitu. Itu intinya itu. Iya. Keren. Baik. Pak, saya ke Pak Heru. Pak Heru, kepala sekolah dengan pengawas bedanya apa sih Pak? Jadi keduanya sama-sama jabatan fungsional, tetapi itu tupoksi yang beda. Kalau kepala sekolah itu sesuai dengan Permendikbudnya adalah manajer. Manajer. 3 fungsi. Yang pertama adalah manajer, yang kedua adalah supervisi, yang ketiga adalah pengembangan entrepreneur. Kalau kita mendampingi seperti itu.
Kalau dari jabatan sama gitu ya Pak ya? Ya, sama fungsional. Oke, baik, kita akan break dulu Bapak Agus Oke, sama Pak iya. Heru. Kita akan break dulu, dan Pesona Inspira silakan untuk ada yang ingin punya pertanyaan gabung bersama kami di dialog hari ini. Kami akan segera kembali. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Ya, Pesona Inspira, kita masih di Bincang Pendidikan bersama Disdikbora dan bersama Pak Heru dan Pak Agus. Beliau adalah pengawas SD gitu ya, Pesona Inspira. Kita masih mengupas tentang pengawasan yang pasti supaya kinerja guru dan kepala sekolah lebih bagus pastinya. Dan Pak Heru, Iya. Pak Heru, kan tadi sudah menyebutkan perannya begitu ya, dan sampai metode-metodenya gitu tadi, coaching, monitoring, apa ya tadi, monitoring, mentoring ya. Selanjutnya adalah tadi apa ya Pak? Tadi Pak Agus kan menyebutkan satu lagi tuh saya. Mentoring, konsultating, sebenarnya banyak, ada 5. Ada 5 Iya. begitu ya. Dan itu hampir semua dilakukan nggak ya Pak Heru? Oh iya. Pasti dilakukan Iya, semua. karena kondisi sekolah kan beragam. Berbeda-beda. Tadi yang disebutkan sampai ada di 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang sering terjadi adalah yang mana ini Pak? Kalau kita genjotnya sekarang lewat coaching. Kucing. Kenapa? Karena sekolah sekarang berkembang, bertumbuh. Betul. Kompetensi kepala sekolah dan guru juga bertumbuh. Seperti itu. Oke. Karena metode seperti itu lebih ini ya, langsung Lebih efektif lebih efektif. untuk merubah keadaan. Atau untuk meningkatkan hal yang sudah baik. Membutuhkan berapa waktu lama Pak untuk metode ini? Situasional. Situasional. Jadi itu di situ ada seninya. Jadi kita hampir 6 tahun jadi pengawas itu punya psikologi sendiri. Jadi ketika kepala sekolah dan guru itu tertangkap kesan bahwa beliau-beliau sedang tidak siap untuk kita datangi, ya kita tunda, tidak kita paksakan. Oke. Karena buat mereka itu belum tentu nyaman ketika kita datang, kita paksakan. Ketika seperti itu, bagaimana Pak? Biar supaya datang gitu. Ya slow saja. Kemudian kita mau Tidak terlalu memaksakan diri gitu ya? Iya, kita membuat komitmen. Kapan kita akan ketemu lagi. Baik. Dan biar kepala sekolah dan guru yang menjadwal, kemudian kita mengikuti. Itu termasuk masalah yang dihadapi ketika ada pengawasan ya Pak ya? Ketika melakukan pengawasan. Nah itu yang harus kita ubah image tentang pengawas, image yang ada di brain image dari kepala sekolah dan guru. Dan itu harus membutuhkan perubahan yang mendasar dari performa pengawas itu sendiri. Masalah lain Pak, bisa Ya. lebih dekat sama mic-nya Pak, karena Oke. Pak Heru agak kurang dekat. Oke. Iya. Masalah tadi kan guru yang nggak datang gitu, atau siapa aja yang nggak datang. Selain itu masalah lainnya apa Pak? Sekarang, Iya. yang pertama pada umumnya adalah regulasi tentang pendidikan, implementasi regulasi oleh kepala sekolah dan guru. Kenapa bisa jadi regulasi baru, guru belum baca atau kami belum melakukan sosialisasi, ataupun regulasi sudah kita sosialisasi tapi implementasinya agak pelan, seperti itu. Oke. Baik. Implementasi memang butuh waktu yang cukup lama sebenarnya Pak. Betul, seperti itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Nambahin Mbak Mita. Gimana? Gini, prinsipnya kan main perubahan. Di satuan pendidikan prinsipnya kan di main perubahan. Betul. Nah, perubahan tersebut kalau saya menganalogikan ibarat orang berjalan, perubahannya ada yang Ya, pelan, ada yang setengah pelan, ada yang cepat dan seterusnya. Iya, oke. Kalau di pengawasan kan modelnya ada yang penyemai perubahan dan lain sebagainya. Iya. Itu sekedar teori. Tapi pada kenyataannya kita melihat saja ada yang untuk berubah ke arah yang lebih baik, ada yang pelan, ada yang setengah pelan dan seterusnya. Kalau misalnya kita menemui sekolah yang perubahannya Gitu cepat, ya. iya, kilat misalnya, katakan kita tidak usah ngapain ke sekolah tersebut, kan sudah bisa berubah dengan sendirinya. Iya. Kita membimbingnya di mereka di satuan kependidikan yang artinya fokusnya yang di situ, yang ada di grade 1, 2, 3 dan seterusnya, untuk perubahan ke arah yang lebih Ya. baik. Intinya itu Mbak Mita. Oke. Baik. Ternyata memang antara satuan pendidikan satu dan yang lain memang mempunyai Oh iya jelas. otomatis gitu ya Pak ya. Tidak ada apalagi gini, katakanlah misalnya dibandingkan yang ada di daerah, ada yang di perkotaan, kemudian ada yang lingkungan
sekolahnya, kemudian warga, orang tua, peserta didik dan itu kan saling berpengaruh. Betul. Iya. Oleh karena itu pasti ada 1, 2, 3 tadi yang disebutkan oleh Pak Heru, 1, 2, 3 perubahannya pelan, agak pelan, cepat dan seterusnya. Iya itu misalnya. Oke, ekspres. Baik Pak, tadi menyebutkan perkotaan ini itu gitu ya. Ada perbedaan sekali nggak antara perkotaan dengan ya begitu? Secara fakta kami belum pernah di kota sih, artinya belum bisa membedakan secara Belum bisa. Iya, tapi pasti bisa dilihat karena kesadaran dan lain sebagainya orang tua, masyarakat dan lain sebagainya, saya yakin lebih sadar terhadap pendidikan di lingkungan perkotaan jika dibandingkan dengan yang ada di daerah-daerah. Baik. Ini sudah banyak yang tanya Bapak, saya akan baca ya. Silakan. Baik. Dan pesan Inspira kami selalu buka kesempatan untuk Anda yang ingin menanyakan, tapi sebelumnya ini ada yang masuk. Semisal pas PPDB sekolah itu kan mengadakan pendaftaran online Bapak. Ya. Ini kalau ada yang pendaftaran offline bagaimana? Maksudnya gini, konsekuensinya dari pengawas sendiri atau dinas terkait tentang ini bagaimana? Saya yang jawab. Iya, silakan Pak Heru, Pak Agus bisa saling melengkapi Iya, ini. silakan Pak Heru. Oke. Jadi terkait PPDB itu ada juknis dari Bupati Wonosobo, kemudian diterjemahkan juga Dinas Pendidikan. Penyusunan juknis itu berdarah-darah. Kami para pengawas beserta Pak Kadin, kemudian Pak Kabid, Pak Sekdin beserta seluruh stakeholder termasuk Ombudsman itu mengkaji, mereview, menyusun. Kenapa seperti itu? Kami Dinas Pendidikan itu sedang gencar-gencarnya untuk melakukan penertiban terhadap soal PPDB itu. Jadi kami ingin semua agar PPDB itu dilakukan secara online. Karena apa? Itu akan mencegah hal yang tidak kita inginkan. Kalau itu kasusnya terjadi seperti itu, maka akan kita lakukan pendampingan dan kita suruh untuk melakukan PPDB secara online seperti itu. Kalau sudah terjadi Bapak, ketika lainnya pendaftaran online ini offline, apa yang akan menjadi sanksi untuk satuan pendidikan tersebut? Pak Agus silakan. Silakan Pak Agus. Begini Mbak, online dan offline prinsipnya. Betul. Iya. Offline-nya kenapa terlebih dahulu? Karena begini, ada satu daerah yang memang blank spot. Iya. Karena memang itu bukan karena unsur kesengajaan dari satuan pendidikan ataupun dari hal yang lain. Itu pasti ada solusi untuk menyelesaikan suatu daerah yang memang betul masih blank spot itu. Artinya kalau melaksanakan PPDB secara online kan tidak bisa Betul. dilaksanakan. Oleh karena itu pasti Dinas Pendidikan mempunyai teknik tersendiri terkait dengan hal tersebut. Tetapi kalau ada memang kesengajaan, misalnya di daerah perkotaan yang sinyal begitu kuat kok malah tidak melaksanakan PPDB secara online, pasti ada sanksi dari pihak-pihak yang terkait, terutama Dinas Pendidikan. Begitu Mbak. Jadi gini Mbak Mita. Iya gimana Pak? Kalau terjadi offline, pertanyaannya adalah offline-nya terjadi di mana? Kalau terjadi di daerah pinggiran yang kemungkinan sinyalnya kurang bagus, bisa jadi. Tetapi kalau di daerah perkotaan, ya ada kecenderungan yang kurang baik seperti itu. Baik. Yang saya tanyakan, apakah bisa disebutkan sanksinya Bapak? Maksudnya sanksi dari oh ada, itu kan ada sanksi di Juknis juga ada. Oke. Iya pokoknya ketentu kita Juknis PPDB kan mengambil dari aturan yang lebih di atasnya, ada juga aturan itu kemudian tidak boleh bertentangan itu. Oleh karena itu insya Allah kalau memang itu sengaja dilakukan pasti dinas melakukan sanksi kepada satuan pendidikan tersebut. Selama ini Pak dari PPDB ini kan sudah dilakukan ya kalau untuk SD atau TK? Sekolah dasar sudah. Sudah ya? Iya. Sudah. Ada temuan-temuan? Sementara belum. Karena memang kan serentak hampir di seluruh contoh kecamatan Kalibawang lah. Itu hampir seluruhnya online, artinya meskipun ada satu daerah yang misalnya agak sedikit tetap pelaksanaan tetap secara online. Oke. Yeah. Baik, dan itu ya
Ada lagi pertanyaan lain Bapak. Selamat siang Mbak Meita. Mau tanya dong, selama melakukan pengawasan pernah ada nggak sih kepala sekolah yang melakukan pelanggaran? Sepertinya dulu pernah ada kasus kepala sekolah videonya viral karena perbuatannya di salah satu gitu ya. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran itu, apa sanksinya Bapak? Oke, selanjutnya, hai Mbak Meita, Pak Agus, dan Pak Heri. Menurut narasumber, bagaimana kinerja guru di Wonosobo? Apa yang perlu ditingkatkan? Bagaimana upaya untuk meningkatkan peran guru di sekolah? Begitu, silakan. Yang pertama dulu Pak, tentang kepala sekolah, gitu ya. Silakan. Ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini, apa sanksinya begitu? Gini, Iya. saya dulu Mbak Mita. Iya. Sekarang kita lihat dulu dari tugas pengawas dulu. Tugas pengawas adalah melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah, lebih mudahnya seperti itu. Apa yang dilakukan oleh pengawas? Salah satu, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Artinya di dalam menyusun program kita dampingi. Kemudian juga pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut. Kemudian pelaporan pendampingan. Artinya kalau itu tadi itu di luar kewenangan pengawas sekolah. Kalau itu berarti? Kan itu tugas kita 3 itu tadi. Program pendamping, intinya pendampingan. Kalau tindakan kita tahu lah, misalnya ada yang seperti itu tadi. Mohon maaf Pak, saya nggak mungkin saya bicara dengan itu. Makanya saya pakai ini ya. Iya, artinya tetap itu ada di dinas pendidikan, iya, bukan di ranah kepengawasan. Oke, baik. Bapak Heru mau nambahin tidak ini? Yang itu. Loh, kasusnya kan sudah ditangani oleh dinas. Iya, ini kan dan BKD. Oke. Seperti itu. Iya. Dan sudah kepada yang bersangkutan kan sudah dijatuhi sanksi kan. Seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua, Bapak masih ingat nggak ini? Pak Agus dan Pak Heri, menurut narasumber, bagaimana kinerja guru di Wonosobo? Wonosobo? Iya. Bagus sekali. Sangat bagus atau bagus sekali Pak? Bagus lah, Bagus. kalau bagus. Bagus dibandingkan kabupaten lain, meskipun saya tidak pegang datanya. Sekarang pelanggaran atas disiplin juga relatif tidak terjadi. Kemudian prestasi sekolah juga meningkat, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dan itu semua adalah hasil dedikasi dari para guru kita. Soal ada kekurangan di sana sini itu sebuah proses, dan kami pengawas itu melakukan pendampingan secara terus-menerus. Seperti itu. Apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana upaya untuk meningkatkan peran guru di sekolah? Oke. Tentu kompetensinya, silakan Pak Agus dijawab. Oke. Seperti tadi yang disampaikan Pak Heru di awal, bahwa salah satu kompetensi guru itu kan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, membimbing dan melaksanakan. Tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh seorang guru tanpa kolaborasi dengan bapak atau ibu guru yang lain. Apalagi pada saat sekarang yang melaksanakan dengan fase gitu. Fase A terdiri dari kelas 1 dan kelas 2. Artinya guru kelas 1 harus berkolaborasi dengan guru kelas 2. Karena itu di kolaborasi itu satu, pasti bapak atau ibu saling bekerja sama, bertukar pikiran. Itu yang pertama. Karena apa? Itu yang menyatakan bahwa satu, bapak ibu guru di Kabupaten Solo sudah berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, program guru penggerak, salah satunya Kabupaten Wonosobo banyak lolos menjadi guru penggerak. Itu meskipun itu bukan faktor nomor 1, tapi itu salah satu bisa dilihat bahwa bapak ibu guru di Kabupaten Wonosobo sudah jauh berubah jika dibandingkan dengan hal yang lain, apalagi jika dibandingkan dengan yang di luar sana angkasa begitu maksudnya. Oke, jadi memang banyak perubahan begitu ya? Iya, betul. Yang tambahan Mbak Mita, di samping itu saya sudah apresiasi lah, sebetulnya apresiasi Dinas Pendidikan juga mengapresiasi kepada Bapak Ibu guru yang kalau sekarang kan kurikulum merdeka Mbak Mita, artinya Bapak Ibu guru kalau yang sudah berubah sangat jauh. Kalau yang dulu pembelajarannya hanya katakan biasa, hari ini semenjak diberlakukannya kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru di Kabupaten Wonosobo berubah. Artinya itu juga sudah jauh lebih
baik jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, apalagi juga dengan untuk menambah kompetensi guru kan bisa melalui PMM yang kemarin itu salah satunya Mbak Mita. Iya, oke. Iya. Kalau Saya tambahkan? Iya, silakan Pak Heru. Jadi pendek katanya adalah bagaimana kita melihat perubahan kinerja guru ya ada di kelas itu sendiri. Jadi sekarang kelas-kelas kita itu kelas berkonsep. Ya. Jadi kelas adalah tempat yang dirindukan oleh siswa kita untuk belajar. Karena di situ tersedia sumber belajar, kemudian disusun dan dirancang dalam suasana yang menarik bagi siswa. Oke. Seperti itu. Baik. Tapi yang pasti memang setelah ada kurikulum merdeka memang mereka merasa merdeka Bapak, benar nggak sih Pak? Maksudnya, iya gurunya sama anak-anaknya gitu. Jadi gini Mbak Mita, gimana? Ya saya jelaskan. Merdeka dalam tanda kutip itu memberikan ruang dan keluasan bagi guru untuk lebih kreatif dan juga bagi siswa. Seperti itu. Tapi ketika guru stuck di situ aja sulit Pak untuk menerapkan kurikulum merdeka, harus bikin modul lah ini gitu. Ketika ada seperti ini bagaimana Pak pendampingan untuk guru-guru seperti ini supaya kinerjanya lebih Silakan baik? Pak Gus. Ya, itu salah satu fungsinya kan seperti itu. Tetapi kalau terkait dengan modul ajar dan lain sebagainya, sebetulnya pemerintah sudah menyediakan. Kalau ada berbagai model, ada yang ATM amati, tiru, modifikasi. Memang diperbolehkan. Ada yang ATP amati, tiru, plug. Artinya saya melihat modul dan lain sebagainya dari SD sekolah yang lain, kemudian kita aplikasikan di satuan pendidikan, tidak apa, diperbolehkan. Memang aturannya semacam itu selama bukan sekolah penggerak. Tapi kalau sekolah penggerak harus mengembangkan modul ajar, alur dan lain sebagainya sendiri. Dituntut lebih kreatif betul ya Pak? Iya, harus itu kalau sekolah penggerak. Oke, baik. Dan ini kan Bapak jadi pengawas SD begitu Pak. Iya. Kapan sebaiknya pengawasan itu dilakukan? Ketika menemui permasalahankah atau memang bagaimana Bapak? Ya kalau saya pribadi itu menggunakan satu strategi yang namanya gercep. Gerak cepat. Iya. Oke. Jadi silakan diobservasi di Koriwatu Malang itu, alhamdulillah semua persoalan itu kita tercover semua karena kita gerak cepat seperti itu. Oke. Kenapa seperti itu? Karena ini untuk menyesuaikan dan menjawab tentang peningkatan tuntutan dari masyarakat terhadap sekolah, khususnya dengan mutu layanan pendidikan seperti itu. Kalau Pak Agus? Sebetulnya kalau ini kan minimal satu sekolah kan 4 kali dalam 1 tahun. 3 bulan pertama kita untuk membuat perencanaan sekolah, perencanaan pendampingan. Artinya seperti tadi, kalau ada beberapa satuan pendidikan yang pelan, pendampingannya harus lebih banyak, lebih banyak waktunya. Kemudian kalau yang satuan pendidikan yang gerak cepat ya, artinya meskipun tidak didampingi kan mereka sudah yes begitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua terhadap pelaksanaan, dan yang ketiga itu jeda waktunya 3 bulan. Nah, itu sehingga minimal itu. Tetapi kan tidak hanya itu, kadang-kadang satuan pendidikan juga ada berbagai macam masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Heru. Tidak harus menunggu 3 bulan, kan enggak harus ke sana. Itu begitu Mbak Anita. Karena gercepnya itu ya Bapak ya. Jadi pengawas itu tidak boleh hitung waktu lah. Gitu ya. Nggak harus selesai jam ini gitu enggak ya. Kita 5 hari kerja, tapi Sabtu itu malah sering di lapangan. Suka dukanya Pak itu berarti ya Pak ya. Dukanya di situ atau sukanya Pak? Lebih banyak sukanya. Karena itu kan passion, panggilan jiwa. Oke. Luar biasa Bapak Heru sama Pak Agus. Kalau Pak Heru itu pengawas SD untuk SD mana aja Pak? Kecamatan Watu Malang. Kecamatan Watu Malang. Iya. Kalau Bapak ini saya Kecamatan Kalibawang 18 satuan pendidikan. Oke, gitu ya. Baiklah, ini luar biasa ya. Obrolan kita sangat menarik dan tinggal beberapa saat lagi kita akan break lagi, dan tetaplah bersama kami Pesona Inspira. Dan untuk Anda yang ingin tanya, saya tunggu tetap di Radio Pesona Wonosobo. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Dialog hari ini.
Baik, Pesan Inspira, dan yang pasti untuk pendampingan ini pastinya akan menghasilkan capaian gitu ya. Dan capaiannya seperti apa pastinya akan ada laporan juga Bapak. Iya betul kan Pak Heru, Pak Agus? Iya. Iya. Dan yang saya tanyakan ketika sudah melakukan pendampingan pada guru dan kepala sekolah, apa yang setelah itu akan dilakukan? Silakan Pak Agus. Sesuai dengan tugasnya, kita kan kalau di akhir katakan misalnya setelah selesai pendampingan, kita kan harus menyusun laporan, baik itu terutama laporan secara tertulis. Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, kita lebih simpel, lebih praktis, lebih ringkas, lebih padat. Kalau laporan dulu kan zaman dulu hampir itu Iya. Sekarang dipermudah Pak. Sekarang dipermudah, kemudian tidak panjang. Nah, laporan itu nantinya mestinya dipergunakan sebagai acuan kepala dinas pendidikan untuk memberikan referensi kepada satuan pendidikan tersebut. Okay. Ya, rekomendasi artinya kepada dinas pendidikan. Setelah ada laporan-laporan tersebut, begitu, dan otomatis apakah itu akan menjadi tolak ukur untuk evaluasi, Bapak? Tentunya. Refleksi, evaluasi. Oke, begitu ya, refleksi, evaluasi. Iya, betul. Dan setelah itu baru kebijakan dinas mau mengambil yang bagaimana kalau satuan pendidikan di Kabupaten Wonosobo seperti ini misalnya begitu. Sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh seluruh pengawas di Kabupaten Wonosobo. Itu laporannya setiap berapa tahun sekali, Bapak? Akhir tahun. Akhir tahun itu pasti. Iya. Akhir tahun di bulan Desember. Iya, sebelum bulan Desember kita sudah menyusun kemudian laporan bulan Desember. Oke. Itu memang kalau di satuan pendidikan ada kalender pendidikan. Kalender kita juga memang semacam itu, tidak jauh berbeda dengan di satuan pendidikan. Oh, begitu iya. ya. Oke, baik. Dan nanti ketika sudah ada laporan baru ada apa ya tadi Bapak? Rekomendasi. Oh gitu. Iya. Ini loh sekolah di Kabupaten Wonosobo ABC, kebijakan kan ada di dinas pendidikan. Oke. Nah, muara utamanya pasti ada di rapot pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Rapot pendidikan. Betul. Seperti apa sih Pak rapot pendidikan seperti itu? Iya. Isinya aja coba isinya. Sama seperti anak-anak kan punya rapot, satuan pendidikan pun punya rapot. Oh, gitu. Terutama ada 4. Literasi, artinya kalau boleh saya mengatakan lebih mudahnya adalah nilai literasi, nilai numerasi, nilai karakter dan survei lingkungan belajar. Itu rapotnya isinya garis besarnya itu Mbak. Baik. Apabila ditemukan rapot yang bisa dikatakan memuaskan cukup bagus begitu, apakah ada apresiasi begitu? Wah, jangan sekarang. Bukan dari dinas, dari Bapak Bupati Kabupaten Wonosobo tahun kemarin juga ada yang nilai rapot naiknya sekian. Pas hari dinas. Nah. Di tahun 2023. Iya. Sekolah mana? Satuan pendidikan hasil mana? Rapot. Banyak. Kalau kami di Batu Malang itu yang mendapat apresiasi antara lain adalah SMP 1 Batu Malang. Wow. Kemudian SD Negeri Pasuruan. Kemudian SD Negeri 1 Wonokampir. Iya. Itu mencakup perolehan nilai di literasi, numerasi maupun survei karakter. Baik. Kalau di bawah pengawasan Bapak, Pak Agus? SD 4 Kalikarung. Hanya itu Pak? Iya. Untuk kedepannya pasti akan lebih baik lagi Pak. Mudah-mudahan berkat doa Mbak Mita. Iya. Oke. Baik, saya lihat dulu apakah ada pertanyaan lagi. Ternyata tidak. Dan kita sudah di ujung program ini Pak. Di Bincang Pendidikan. Okay. Apa harapan Anda untuk kedepannya? Untuk SD, kepala sekolah, guru-guru kinerja, begitu, kinerja guru dan kepala sekolah. Pak Agus. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dengan implementasi kurikulum Merdeka, mari kita berubah sesuai dengan kurikulumnya, karena masing-masing kurikulum punya ciri tersendiri. Kalau di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran model, ciri khasnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya mari Bapak Ibu guru kita laksanakan model pembelajaran berdiferensiasi meskipun secara perlahan-lahan. Terima kasih Mbak Mita. Oke, selanjutnya Pak Heru. Oke. Harapan untuk teman-teman guru dan kepala sekolah di Wonosobo, yang pertama saya apresiasi atas kinerja Anda. Yang kedua saya hanya mengingatkan bahwa kalau saya bicara kurikulum itu ada 2. Yang pertama adalah formal kurikulum, dokumen 1, RPP dan seterusnya.
itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak disertai dengan hidden kurikulum tersembunyi. Yang kayak apa? Cara guru berkomunikasi, cara guru menjawab pertanyaan, cara guru mau mendengarkan omongan orang lain, cara guru berpakaian, cara guru bersikap, itu akan ditiru oleh siswa kita. Itu penting sekali. Saya rasa begitu. Terima kasih Mbak Mita. Sukses untuk kita semua. Sukses. Baik, gugulah ditiru. Yes. Oke, terima kasih untuk Pak Heru, terima kasih Pak Agus untuk kedatangannya dan beliau penarasumber yang luar biasa untuk siang ini, siang menjelang sore apa yang dikatakan Pak Heru tadi. Dan Pesona Inspira, Anda juga bisa menyimak bincang pendidikan berikutnya dengan narasumber yang lainnya. Tetap bersama kami dan demikian saya Mita Kania. Selamat sore dan sampai jumpa.